Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya dari kelompok Kerajaan Majapahit ingin menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit mulai dari masa kemunculan sampai masa kemundurannya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bagas Rifki Pratama. Kemudian ada 3 orang lagi nih, namanya Sadam Santoso, Ahmad Fauzi, dan Rama Aditya Atmajaya. Ah, saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Pertama-tama, Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang berada di Nusantara dan eksis pada sekitar abad ke-13 sampai ke-16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dengan wilayah yang mencakup hampir seluruh Nusantara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah panjang alasan Majapahit berdiri dan menjadi kerajaan besar di masa Hayam Wuruk sampai jatuhnya kerajaan terbesar ini. Nah, masa kemunculannya, sejak tahun 1222, Singasari berkembang menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Di sisi lain, ada juga bangsa Mongol nih yang pada dinasti Yuan pengen ngelebarin kekuasaan mereka di kawasan Asia. Dan akhirnya kerajaan Singasari yang waktu itu menguasai Selat Malaka nggak luput dari incaran bangsa Mongol ini yang saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Perlu diketahui, kalau Selat Malaka itu merupakan jalur perdagangan yang sangat penting dari barat ke timur dan sebaliknya. Kemudian diutuslah delegasi dari dinasti Yuan ke kerajaan Singasari buat ngasih tahu kalau Kubilai Khan ini tuh pengen jadiin Singasari sebagai negara bawahannya. Dan kalau Singasari setuju, maka Singasari juga harus membayar upeti ke Kubilai Khan. Utusan Kubilai Khan pun datang ke Singasari beberapa kali, diantaranya pada tahun 1280, 81, 86, dan 89. Bayangin tuh, kalian tuh capek-capek ya mendirikan kerajaan. Terus ada tiba-tiba orang asing datang dan suruh kalian tunduk dan bayar upeti. Nah, kesel kan? Makanya Raja Kertanegara tuh ngelakuin hal yang anti-mainstream. Nah, jadi sewaktu utusan dari Tiongkok ini datang tahun 1289, disebutin kalau Raja Kertanegara tuh menolak untuk tunduk sama kekaisaran Mongol. Dan saking keselnya, Raja Kertanegara tuh motong telinga utusan itu dan suruh dia balik ke Tiongkok buat sampaikan pesan itu ke Kubilai Khan. Nah, Kubilai Khan ya jelas-jelas marah dong dan akhirnya menyiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Singasari. Tapi kan pada saat itu Raja Kertanegara punya hal yang lebih mendesak daripada serangan Mongol tadi. Jaya Katuang, seorang bupati Gelang-Gelang, ingin balas dendam ke Kertanegara gara-gara leluhur Kertanegara yaitu Ken Arok tuh ngancurin kerajaan Kediri. Nah, sekedar info nih, Jaya Katuang adalah keturunan dari Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri yang dulu dikalahin sama Ken Arok. Jadi si Jaya Katuang ini tuh pengen balas dendam ke Raja Kertanegara. Tapi Jaya Katuang harus mencari strategi dulu nih buat ngalahin Kertanegara. Soalnya saat itu tuh kerajaan Singasari itu kuat banget dan gede banget ya. Jaya Katuang akhirnya pengen nyerang Singasari dari arah utara. Tapi rencana itu bocor dan Raja Kertanegara pun merintahin menantunya yaitu Raden Wijaya buat ngelawan pasukan pemberontak Jaya Katuang. Buat yang belum tahu, Raden Wijaya ini tuh yang merupakan founding father atau pendiri dari kerajaan Majapahit. Ayah Raden Wijaya itu namanya Rakian Jayadharma yang merupakan pangeran kerajaan dari Sunda Galuh. Dan ibunya adalah Diah Lembutal yang merupakan keturunan Ken Arok, pendiri Singasari. Nah, menurut prasasti Balawi dan Kakawihan, negara Kertagama, Raden Wijaya ini menikahi putri Raja Kertanegara. Nggak satu, tapi 4 putri Kertanegara dinikahin sekaligus. Nah, sedangkan menurut naskah Pararaton, Raden Wijaya itu cuma menikahi 2 putri Kertanegara dan seorang putri dari kerajaan Melayu namanya Darapeta. Nah, kita balik lagi ke rencana penyerangan Jaya Katuang tadi. Akhirnya, sebagai menantu yang baik, berangkatlah Raden Wijaya buat menghalau pasukan Jaya Katuang. Kekuatan pasukan Singasari pada saat itu nggak usah ditanya lagi. Sebagai kerajaan besar tentu saja pasukan mereka tuh nggak kaleng-kaleng. Tapi ternyata itu cuma siasat licik Jaya Katuang. Ternyata serangan itu hanyalah pengalih perhatian. Jaya Katuang yang tahu kalau sekarang Singasari itu kekurangan pasukan memulai serangan sesungguhnya. Dan bener aja Singasari kewalahan melawan pasukan dari Jaya Katuang yang udah menduduki istana kerajaan Singasari. Dalam pertempuran itu, Raja Kertanegara tuh tewas dan balas dendam Jaya Katuang akhirnya terbalaskan. Kerajaan Singasari resmi berakhir dari catatan sejarah pada tahun 1292. Raden Wijaya yang tahu kalau Singasari udah kalah,
melarikan diri bersama dengan pasukan yang tersisa ke dalam hutan di sekitar Sungai Brantas. Dalam catatan lain disebutin kalau Raden Wijaya tuh kabur ke Madura. Di sana, Raden Wijaya ketemu dengan Arya Wiraraja, Bupati Madura yang saat itu dulu juga pernah menjadi penasihat raja di Kerajaan Singasari. Arya Wiraraja ini nyaranin ke Raden Wijaya buat pura-pura tunduk deh kamu ke Jayakatwang dan ngakuin kerajaan Kediri. Singkat cerita, Jayakatwang pun menerima Raden Wijaya dan dikasih sebuah wilayah di hutan Tarik. Nah, di hutan itu ternyata ada banyak tumbuh buah maja. Ketika salah satu bawahan Raden Wijaya ini makan buah itu, ternyata rasanya pahit banget. Akhirnya Raden Wijaya namain daerah itu tersebut dengan nama Majapahit. Sesimpel itulah penamaan Majapahit. Lama-kelamaan daerah itu berkembang sedikit demi sedikit. Tapi Raden Wijaya itu masih kepikiran, gimana nih caranya buat balas dendam ke Jayakatwang. Kalau misalnya kalian ingat tadi, kan bangsa Mongol kan pengen balas dendam ya ke Kerajaan Kertanegara yang udah mempermaluin utusan Kubilai Khan. Bangsa Mongol pun yang tiba ke Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya sekitar tahun 1293, mereka datang dengan sekitar 20.000 pasukan dan belasan kapal perang yang besar. Nah, masalahnya Kertanegara tuh udah wafat setahun sebelumnya. Kan udah jauh-jauh ya dari Tiongkok buat balas dendam ke Kertanegara. Ternyata Kertanegaranya udah meninggal. Kedatangan bangsa Mongol ini tuh dimanfaatin nama Raden Wijaya buat balas dendam ke Jayakatwang. Lalu Raden Wijaya mengajak kerjasama utusan bangsa Mongol yang tadi udah tiba. Nah, Raden Wijaya bilang ke pasukan Mongol tadi kalau dia adalah calon raja yang sah dari kerajaan Singasari. Dan apabila pasukan Mongol bersedia membantu Raden Wijaya mengalahkan kerajaan Kediri, maka Raden Wijaya tuh akan menjadi raja dan dia akan tunduk kepada dinasti Yuan dan bersedia membayar upeti. Pasukan Mongol pun setuju buat ngebantu Raden Wijaya yang udah jauh-jauh kan dari Tiongkok. Kan nggak mungkin dong pulang dengan tangan kosong. Nah, dari Surabaya, pasukan Mongol itu pun menuju ke Majapahit dan lanjut ke Daha yang sekarang dikenal sebagai Kediri. Kerjasama itu pun berhasil dan Raden Wijaya akhirnya bisa mengalahkan Jayakatwang. Karena udah berhasil bantuin Raden Wijaya dalam mengalahkan Jayakatwang, nah pasukan Mongol yang tadi pun menagih janjinya. Tapi Raden Wijaya tuh punya rencana lain. Ternyata dia nggak mau dong jadi raja boneka dari Kubilai Khan. Nah, Raden Wijaya pengen ngikutin jejak mertuanya, Raja Kertanegara, yang dulu tuh nggak mau tunduk sama kerajaan luar. Nah, Raden Wijaya pun bilang ke pasukan Mongol tadi bahwa upeti tersebut tuh ada di kerajaan Majapahit. Nah, akhirnya pasukan Mongol pun tersebut mengawal Raden Wijaya ke Majapahit. Yang nggak diketahui sama pasukan Mongol, ternyata Raden Wijaya berencana untuk membunuh mereka sesampainya di Majapahit. Nah, tiba-tiba pasukan Mongol ini disergap dan dibunuh semuanya. Sisa pasukan Mongol yang nggak ikut ke Majapahit akhirnya memilih pergi daripada melawan pasukan Raden Wijaya. Nah, soalnya kan pasukan Mongol tuh udah capek-capek ya melawan Jayakatwang yang tadi. Nah, mereka pun balik ke Tiongkok dan nggak balik-balik lagi. Nah, lagian kan pada saat itu dinasti Yuan tuh sibuk dengan pemberontakan-pemberontakan yang ada di daerah kekuasaannya. Dan akhirnya setelah berhasil ngalahin Jayakatwang dan mengusir pasukan Mongol, nah Raden Wijaya secara resmi mendeklarasikan pendirian kerajaan Majapahit. Nah, Raden Wijaya resmi menjadikan Majapahit sebagai kerajaan pada 10 November 1292. Dia pun menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Dan sekilas itu saja masa kemunculan Majapahit. Selanjutnya adalah masa perkembangannya oleh Sadam Santoso. Halo, perkenalkan nama gue Sadam Santoso, gue absen 30. Di sini gue bakal ngejelasin masa perkembangan Majapahit. Pada masa awal berdirinya Majapahit, ada banyak banget pemberontakan yang terjadi di lingkungan kerajaan dan istana, yang namanya juga kerajaan baru. Pada masa pemerintahan Kertajasa, Majapahit itu tumbuh dan berhasil menguasai Jawa Timur, sebagian Sumatera, Selat Malaka, dan sebagian wilayah Malaysia. Ketika Raja Kertajasa meninggal pada tahun 1309, kekuasaan pun diturunkan ke putranya yang bernama Jayanegara yang berasal dari istrinya yang bernama Dara Petak. Selain mewarisi kerajaan, Jayanegara itu juga mewarisi masalah-masalah Majapahit. Ada beberapa pemberontakan yang cukup besar yang terjadi di masa pemerintahan Jayanegara. Di antaranya adalah pemberontakan Gajah Biru pada tahun 1314 dan pemberontakan Putih pada tahun 1319. Nah, pemberontakan Putih inilah yang paling berbahaya dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Sampai pasukan pemberontak itu bisa mengambil alih kekuasaan ibu kota Majapahit. Berkat bantuan Gajah Mada dan pengawal kerajaan,
Bayangkara, Jayanegara pun berhasil keluar dari ibu kota yang dikuasai pemberontak dan bersembunyi di desa Badander. Setelah Jayanegara bersembunyi, Gajah Mada balik ke ibu kota buat cari tahu situasi dan kondisinya. Setelah tanya sana sini, Gajah Mada jadi tahu kalau sebenarnya pemberontakan ini tuh enggak didukung sama sebagian besar masyarakat Majapahit. Karena hal itu, Gajah Mada bertekad untuk melakukan serangan balik ke para pemberontak. Ketika para pemberontak berhasil dikalahin, Jayanegara pun berhasil kembali ke ibu kota buat memerintah. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada kemudian dipromosikan buat jabatan yang lebih tinggi di lingkungan istana. Nah, ada banyak banget kontroversi selama Jayanegara ini memerintah, terutama yang berhubungan dengan hobinya yang suka main cewek. Dia tuh suka banget main perempuan, bahkan dia tuh pengen jadiin saudari tirinya yaitu Gita Raja dan Raja Dewi sebagai istrinya. Tapi karena pada saat itu tradisi Jawa melarang perkawinan dengan saudara tiri, makanya keinginannya ditentang sama para ketua kerajaan. Dalam naskah Babat yang berasal dari Bali diceritain kalau Jayanegara itu sering menggoda perempuan dan bahkan bisa dibilang melecehkan mereka. Enggak terkecuali para istri bawahannya sendiri. Tapi ya mau gimana lagi kan, nggak ada yang berani menentang Jayanegara karena dia kan seorang raja. Jayanegara pun dapat julukan Kala Gemet yang artinya penjahat lemah. Orang-orang di Istana Majapahit lama-lama kesel kan sama kelakuan Jayanegara yang nggak mencerminkan kebiasaan seorang raja sama sekali. Akhirnya pada tahun 1328 Jayanegara dibunuh sama tabibnya yaitu Tanca sewaktu Jayanegara lagi operasi bedah. Menurut naskah Pararaton, Tanca membunuh Jayanegara karena dia tuh udah melecehkan istri Tanca. Dalam catatan lain disebutin kalau otak pembunuhan Jayanegara ini itu adalah Gajah Mada sendiri buat nyingkirin raja yang menurutnya nggak pantas buat memimpin Majapahit, juga buat melindungi dua putri kerajaan yang tadi yaitu Gita Raja dan Raja Dewi dari nafsu liar Jayanegara. Dengan meninggalnya Jayanegara, maka kepemimpinan Majapahit itu seharusnya jatuh ke Gayatri Raja Patni yang merupakan salah satu orang yang sangat dihormati di lingkungan kerajaan dan juga ibu tiri Jayanegara. Tapi Gayatri ini lebih memilih jadi biarawati Buddha dan udah lelah banget gitu, udah dengan urusan duniawi. Dia pun kemudian mengangkat putrinya Dia Gita Raja sebagai Ratu Majapahit di bawah pengawasan Gayatri. Dia Gita Raja ini tuh bergelar Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani. Mungkin lebih familiar dengan nama Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Pada masa Ratu Tribuwana inilah Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1336. Pada saat upacara pengangkatan Gajah Mada sebagai Perdana Menteri, disitulah Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada bersumpah nggak akan makan buah palapa sebelum beberapa wilayah di Nusantara tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Dan benar aja Gajah Mada melaksanakan sumpahnya itu saat Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali pada tahun 1343 dan juga ngalahin kerajaan Samudra Pasai di Sumatera pada tahun 1349. Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi berkuasa di Majapahit sampai ibunya meninggal pada tahun 1350. Habis itu sang ratu turun tahta dan nyerahin tahta Majapahit ke putranya Hayam Wuruk yang juga dikenal sebagai Maharaja Sri Raja Sanagara. Halo, nama saya Ahmad Fauzi. Saya ingin menjelaskan tentang kerajaan Majapahit yang sebelumnya dibawakan oleh Sadap. Saya Ahmad Fauzi ingin menjelaskan kejayaan Majapahit. Di era Hayam Wuruk itu bisa dibilang periode puncak kekuasaan Majapahit. Seluruhnya Sumatera, Malaysia, Singapura, pesisir Kalimantan, Bali, Pulau Nusa Tenggara. Sebelumnya besar Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, sebagian Papua, bahkan sampai ke Filipina. Itu akan dibawa kekuasaan Majapahit. Tapi tentu aja sayang Gajah Mada kita nggak boleh melupakan jasa Penola yang merupakan Panglima Majapahit. Karena berkat dialah daerah timur Nusantara itu bisa dikuasai Majapahit dengan armada laut. Dan pada masa Hayam Wuruk, Majapahit juga menjalani kerjasama dengan kerajaan di luar negeri layak Kamboja, sistem selatan, Burma, Vietnam, dan Cina. Ini kayak kerjasama perdagangan sih. Tapi ada kerajaan yang dari awal berdirinya Majapahit sampai dengan runtuhnya Majapahit itu nggak pernah bisa ditaklukkan sebelumnya. Sebenarnya ada sih, tapi yang menarik adalah kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini adalah tetangga dari Majapahit. Majapahit berkuasa di bagian timur Pulau Jawa dan di bagian barat ada di kerajaan Sunda dan Galuh dan kemudian bergabung menjadi kerajaan Sunda.
Pas itu Hayam Wuruk pengen jadiin kerajaan Sunda ini sebagai salah satu negara bawahan Majapahit. Caranya dengan mengangkat Putri Citra Resmi dialah Pitaloka, yaitu putri kerajaan Sunda yang dikenal akan kecantikannya buat jadiin sebagai ratu sama Hayam Wuruk. Hingga Buana yang merupakan kerajaan Sunda senang dong bisa dijadiin Hayam Wuruk sebagai teman. Ini adalah kesempatan buat memperkuat kerajaan Sunda. Akhirnya sang raja dan rombongan kerajaan Sunda pergi ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka berkemah di alun-alun Bubat, yaitu di bagian utara Trowulan. Gajah Mada masih berambisi buat ngelebarin kekuasaan Majapahit, punya rencana. Gajah Mada datangin perkemahan kerajaan Sunda dan kemudian memaksa kerajaan Sunda buat tunduk ke Majapahit. Sedangkan dia, Pitaloka yang direncanakan dikawinin sama Hayam Wuruk, kemudian cuma dijadiin sebagai selir dan hadiah buat Hayam Wuruk. Sebagai seorang ayah, tinggal Buana marah dong kalau putrinya yang cantik cuma dijadiin selir. Pertemuan pun tak terhindarkan. Pertemuan ini dikenal sebagai sebutan Perang Bubar yang terjadinya tahun 1957. Seluruhnya anggota kerajaan Sunda yang datang ke Majapahit dibantai sama pasukan Majapahit. Sang putri, dia Pitaloka yang melihatnya keluarga dibantai, kemudian gak punya pilihan lain. Sang putri lebih memilih untuk bunuh diri untuk menjaga kehormatan ayahnya dan kerajaan Sunda. Penyatuan kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit akhirnya gak bakalan bisa lagi. Bagi kerajaan Sunda ini adalah hal yang paling menyedihkan karena kehilangan keluarga kerajaan dengan cara licik. Kayak gitu. Hayam Wuruk pun berduka atas kejadian itu. Gajah Mada yang nggak ngira bakalan jadi begini, akhirnya dapat tantangan dan gembiraan dan di lingkungan istana Majapahit. Ambisinya buat dijadiin Majapahit berkuasa malah bikin nama baik Hayam Wuruk. Dan Majapahit tercoreng. Gajah Mada pun keluar dari lingkungan istana dan kemudian menghabiskan waktunya menjadi pertapa Madakapura, Probolinggo. Sebelumnya akhirnya meninggal pada tahun 1364. Kematian Gajah Mada bisa dibilang berdampak secara nggak langsung ke kekuasaan Majapahit. Hilangnya sosok Mahapati yang ambisius kayak gitu bikin negara bawahan Majapahit bertanya-tanya soal gimana nasib mereka. Tapi untungnya Hayam Wuruk masih bisa mempertahankan wilayah kekuasaan dengan cara kerjasama. Bukan karena saling perang, tapi dengan diplomasi kerajaan-kerajaan kecil di berbagai wilayah itu diajak buat kerjasama dan bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Apalagi dulu kan Majapahit dikenal sebagai penguasa Laut Nusantara dan Salaka Malaka, dan bisa memonopoli perdagangan. Salah satu adalah rempah-rempah. Nah, kita sekarang udah berada di penghujung cerita aja nih. Tadi gimana awal mulanya kemunculan kerajaan Majapahit sampai kejayaannya Majapahit. Kemudian kita langsung aja ke masa keruntuhannya kerajaan Majapahit. Ketika Hayam Wuruk tutup usia pada tahun 1389, disinilah awal mulanya Majapahit mengalami kemunduran. Sebenarnya ada dua faktor utama kenapa Majapahit bisa hancur. Yang pertama adalah adanya perang saudara. Yang kedua adalah bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kita bahas dulu nih yang pertama. Dulu semasa hidupnya Hayam Wuruk, dia dianugerahi 2 orang anak. Wah, 2 orang anak. Dari pernikahannya sama Ratu Sri Sudewi. Hayam Wuruk punya anak perempuan yang bernama Kusuma Wardani. Lalu sebelumnya Hayam Wuruk juga punya anak lelaki dari hasil hubungannya dengan seorang selir yang tidak diketahui namanya. Anak lelaki itu bernama Bre Wirabumi. Waktu masih hidup, Hayam Wuruk udah membagi kekuasaan di antara anak-anaknya ini. Kusuma Wardani nikah sama Wikrama Wardana dan memimpin istana barat, kerajaan Majapahit. Ada 2 wilayahnya. Bre Wirabumi memimpin istana timur. Ketika Hayam Wuruk meninggal, kedua anaknya itu saling klaim soal siapa yang berhak jadi raja tunggal. Tuh, raja intinya cuma satu ya guys. Kemudian mereka berdua akhirnya perang nih buat saling memperebutkan tahta. Perang ini dikenal dengan nama Perang Rekrek yang berlangsung pada tahun 1405 sampai 1406. Di perang saudara itu, pihak Bre Wirabumi kalah dan kepalanya dipenggal. Dipenggal. Gara-gara sibuk perang saudara, kontrol Majapahit dengan negara bawahannya pun jadi berkurang. Wikramawardhana akhirnya yang menjadi raja Majapahit, menggantikan Hayam Wuruk.
Setelah itu, sebagian besar dari sejarah Majapahit isinya tuh cuman perang, saudara. Yang bikin kerajaan-kerajaan bawahnya itu mulai satu-satu tuh ngelepasin dirinya. Jadi kayak ikatan untuk ikatan kerajaan-kerajaan itu tuh kayak masih udah runtuh lah ikatan kerajaan-kerajaan itu. Nah, faktor kedua adalah bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam. Bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam ini nggak lepas dari peranan Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh para Meswara yang merupakan raja terakhir kerajaan Singapura yang runtuh akibat diserang Majapahit pada tahun 1398. Kesultanan Malaka kemudian tumbuh menjadi perdagangan penting dan berkuasa di Selat Malaka. Kerajaan Malaka lalu menjadi pelabuhan perdagangan internasional yang dikunjungi para pedagang dari timur ke barat. Kerajaan ini juga mendapat dukungan dari dinasti Ming, Tiongkok yang berkuasa pada saat itu. Majapahit yang sibuk perang saudara itu nggak bisa mengantisipasi munculnya kerajaan baru ini. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Pengaruh kerajaan ini kemudian meluas dari Sumatera sampai ke Jawa. Kemudian pedagang Islam dari India menjalin kerjasama dengan penduduk Mesir, pesisir Pulau Sumatera dan Jawa. Sehingga Islam juga mulai menyebar dari negara bawahan Majapahit, khususnya di Sumatera dan Jawa, yang ngelihat kalau berhubungan dengan kerajaan Malaka itu kayaknya lebih untung deh. Makanya negara bawahan Majapahit itu melepaskan diri dari katanya ikatan kerajaan Majapahit itu. Lalu Islam pun makin menyebar dan kerajaan kecil pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang dalam sebuah catatan disebutin kalau dia adalah anak dari Kertabumi yang bergelar Brawijaya. Majapahit pada tahun 1468 terbagi jadi dua, yaitu pemerintahan di Daha bekas ibu kota kerajaan Kediri dan Trowulan ketika Kertabumi terbunuh dalam perang saudara tahun 1478. Kemudian Demak misahin diri dari Majapahit. 3 tahun kemudian kerajaan Islam Demak berdiri pada tahun 1527. Demak kemudian menghancurkan Daha, ibu kota Majapahit. Para bangsawan Majapahit pun kemudian lari ke Pulau Bali dan akhirnya kerajaan Demak berkuasa di sebagian besar Pulau Jawa dan itulah akhir dari kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih.